Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenri. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai sosiolinguistik. Di dalam sosiolinguistik ada yang namanya ahli kode dan campur kode. Nah, di sini saya bakal ngasih tau kalian nih, apa sih ahli kode dan campur kode itu? Yang pertama yaitu ahli kode. Ahli kode merupakan peristiwa pergantian bahasa yang digunakan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau berubahnya dari ragam santai menjadi ragam resmi. Seperti bahasa yang saya gunakan sekarang, yaitu menggunakan bahasa ragam santai. Oke, kembali ke topik. Apple menyatakan, ahli kode itu terjadi antar bahasa loh. Berbeda dengan Apple, Himes justru menyatakan kalau ahli kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tapi dapat juga terjadi antar ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Oleh karenanya, kita harus mencari tahu penyebab terjadinya ahli kode itu. Dikemukakan oleh Fishman, siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Maka dapat ditarik kesimpulan, penyebabnya yaitu antara pembicara dan penutur, antara pendengar dan lawan tutur, antara perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, antara perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan yang terakhir, antara perubahan topik pembicaraan. Nah, biar lebih paham, lihat contohnya aja yuk. Kon poso ra? Ya poso sere, mosok aku gak poso, wong gedine kayak ngene kok, sepurane lho. Awakku ya poso, sik sajane. Jam piro saiki? Jam piro? Kayak jam 1 lho. Wetengku wis luwe ho, piye? Ya Allah, piye jare iki? Jam 1 lho iki, wis luwe, wis ngelak. Ya wis ayo ndang mokel. Ya ayo. Ya wis, ndek ngarep iku ana sego padang ambek tes teler. Ya Wah. wis, ayo. Kalian mau kemana? Mau beli makan. Makan di depan. Ini lo baru jam 1. Ini lo lapar dia. Jadinya aku ikut lapar. Mau beli nasi padang di depan itu. Lapar lo sit. Kalian mau jalan, ini lo panas. Iya sih, panas sih. Ya gimana dong? Gak apa-apa sudah daripada kelaparan lo. Pesen dari aplikasi aja dah. Dari video sebelumnya, ada Rija dan Fajar yang bercakap-cakap menggunakan bahasa Jawa. Ketika Sita datang, mereka beralih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kehadiran Sita atau sebagai pihak ketiga yang gak sama latar belakang bahasanya menyebabkan terjadinya ahli kode. Status orang ketiga dalam ahli kode juga menentukan bahasa atau varian yang harus digunakan loh. Pada contoh di atas, Sita adalah orang Berau asli yang tidak menguasai bahasa Jawa. Maka satu-satunya cara untuk beralih kode adalah memakai bahasa Indonesia yang dapat dipahami mereka bertiga. Bagaimana? Udah paham kan? Oh iya, Suwito membedakan ahli kode jadi dua macam, antara in-term dan ex-term. In-term merupakan ahli kode yang berlangsung antara bahasa sendiri, seperti antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sedangkan ex-term, ahli kode yang terjadi antara bahasa sendiri dengan bahasa asing, contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu campur kode. Campur kode dan ahli kode merupakan peristiwa yang lazim terjadi dalam masyarakat yang bilingual, sehingga sukar untuk dibedakan. Kesamaannya ada, yaitu digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Namun yang jelas, kalau ahli kode setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan masih memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan dalam campur kode, ada kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya. Sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanya berupa serpihan-serpihannya aja, tanpa fungsi dan keotonomian sebagai sebuah kode. Fasol menyatakan kalau seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan yang namanya campur kode. Nah, untuk menjelaskan keterangan itu, yuk kita lihat contoh campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berikut ini. Tapi so full banget nih guys. Iya enak kali loh nasi padang di depan tadi. Oh my god, gila, delicious, so delicious, tahu nggak? Iyalah, Siang-siang apalagi kita- makan gitu kan? Ya Apalagi kita eatnya ini pas lagi puasa loh. Duh, gara-gara ini tadi loh. Iya. It's all because of the discount di aplikasi online. Iya,
Berdasarkan contoh, Rija menggunakan kata-kata I'm so full dan guys yang dipinjam dari bahasa Inggris. Lalu pernyataan Fajar, oh my god dan so delicious adalah bahasa Inggris. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian awal teks sampai ketika Sita berucap kata online, kalimat yang disampaikan adalah bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Inggris. Fasot mengusulkan, jika fenomena campur kode dan alih kode merupakan titik-titik dalam satu kontinum dari sudut pandang sosiolinguistik. Jadi tidak terlalu salah kalau banyak orang yang berpendapat bahwa campur kode itu dapat berupa percampuran serpihan kata, frasa, klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan. Intinya ada satu bahasa yang digunakan tetapi di dalamnya terdapat serpihan-serpihan dari bahasa lain. Kalian tahu bahasa yang sempat populer kemarin? Iya, bahasa anak Jaksel. Nah, itulah yang disebut sebagai fenomena campur kode. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.